Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopri Erdiansyah, NIM 1811310072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan. Baiklah, yang pertama adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Gaya komunikasi dipengaruhi situasi yang dihadapi. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda-beda ketika mereka sedang gembira, sedih, marah, tertarik, atau bosan. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara dengan sahabat baiknya, orang yang baru dikenal, dan dengan anak-anak akan berbicara dengan gaya-gaya yang berbeda. Gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi digunakan bergantung pula pada maksud si pengirim dan harapan kepada si penerima. Ada aspek dan tipe gaya komunikasi. Menurut Allen, terdapat beberapa aspek dalam gaya komunikasi. Yang pertama adalah dominan. Komunikator dominan dalam berinteraksi. Orang seperti ini cenderung ingin menguasai pembicaraannya. Yang kedua, dramatik. Dalam hal berkomunikasi cenderung berlebihan, menggunakan hal-hal yang mengandung kiasan, metafora, cerita, fantasi, dan permainan suara. Yang ketiga, animate ekspresif. Warna dalam berkomunikasi seperti kotak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerak badan. 4. Open. Komunikator bersikap terbuka. Tidak ada rahasia sehingga muncul rasa percaya diri dalam dan terbentuk komunikasi dua arah. Yang kelima, argumentatif. Komunikator cenderung suka berargumen dan agresif dalam berargumen. Yang keenam, relaxed. Komunikator mampu bersikap positif dan saling mendukung terhadap orang lain. Yang ketujuh, atentif. Komunikator berinteraksi dengan orang yang dengan menjadi pendengar yang aktif, empati, dan sensitif. Yang ke-8, impression leaving. Kemampuan seseorang komunikator dalam membentuk kesan pada pendengarnya. Yang ke-9, friendly. Komunikator bersikap ramah tamah. Dan yang ke-10, precis. Gaya yang tepat di mana komunikator meminta untuk membicarakan suatu konten yang tepat. Baiklah, yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Dan di sini ada jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan direktif, yaitu tipe gaya kepemimpinan ini sama dengan model kepemimpinan otokratis, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Yang kedua ada kepemimpinan suportif, yaitu gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide para bawahannya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan berorientasi pada prestasi, yaitu gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.